Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ijazah ya, teman-teman. Jadi, kemarin tahap pengerjaan ijazah saya sudah di tahap SPTJM, tetapi ini video rekaman ya. Jadi ini kemarin saya sempat record waktu saya ngecek, ternyata SPTJM saya tidak disetujui. Teman-teman bisa lihat di sini di menu tidak disetujui ya. Jadi kita play rekamannya ya. Sekali lagi ini rekaman kemarin saya waktu ngecek SPTJM dan memperbaikinya gitu, teman-teman. Jadi di sini status SPTJM saya itu ditolak, teman-teman. Jadi kita cek di aksi lain di sini nih. Sebentar. Sebentar, ini tak muter dulu. Oke. Nah, kita di sini ada gambar mata. Nanti kalian bisa cek detail SPTJM kelulusan, kalian bisa cek di situ. Nah, kemudian ditunggu. Nah, di bawahnya ada keterangannya. Siapa yang menolak atau menyetujui dan tanggal penolakannya ya. Jadi ditolak karena lampiran SPTJM tidak sesuai dengan format hasil download, tidak ada footer. Ya nggak tahu sebenarnya saya sudah uploadnya sesuai ya, tapi di sini intinya ditolak teman-teman ya. Saat upload SPTJM pastikan nomor SPTJM yang diupload sama dengan yang terdaftar di manajemen ijazah dan SPTJM bermaterai ya. Jadi ini ditolak. Ketika saya mau coba, nah ini ya saya perbesar, ini statusnya ditolak ya. Ini alasannya. Kemudian kita coba unduh filenya, ternyata tidak bisa diunduh gitu teman-teman ya, tidak bisa diunduh. Jadi di sini langkahnya adalah pertama gini teman-teman ya. Jadi ketika SPTJM ditolak ya, ini saya geser dulu biar agak besar. Nah, langkah ketika SPTJM ditolak yang pertama cek dulu alasan ditolaknya kenapa ya. Kalau sudah tahu, kita masuk ke tahap kedua yaitu jika yang salah SPTJM-nya, maka batalkan SPTJM-nya saja ya. Kemudian jika yang salah SK kelulusannya, maka batalkan SPTJM, batalkan nomor ya, nomor SK kelulusan ya. Lalu perbaiki nomor SK kelulusan dan buat SPTJM baru. Kalau yang ini batalkan SPTJM, langsung buat SPTJM baru. Gitu. Jadi agak sedikit berbeda ya, tergantung kondisi kalian itu yang salah di poin yang mana. Kalau saya itu yang salah di poin kedua. Jadi di sini saya akan membatalkan SPTJM-nya. Walaupun di sini statusnya tidak disetujui, kita tetap ya. Jadi 3 itu kita tetap wajib batalkan SPTJM yang tidak disetujui. Jadi tidak otomatis batal gitu ya. Jadi kita itu wajib membatalkan ini nih SPTJM-nya ya. Walaupun di sini statusnya tidak disetujui kan logikanya berarti udah otomatis gagal gitu ya. Kita tinggal buat ulang. Itu tidak, teman-teman. Jadi kita benar-benar harus membatalkan dulu. Caranya seperti ini. Ya, di sini aksi lainnya lalu batalkan kelulusan diklik. Kita centang batalkan kelulusan lalu klik batalkan. Nah, pilih ya. Sehingga di data saya tidak ada SPTJM sama sekali. Di belum setujui tidak ada, kita refresh, di sudah setujui tidak ada. Semuanya tidak ada SPTJM. Karena memang saya SPTJM-nya cuma satu dan statusnya ditolak. Ya. Kemudian kita tinggal buat SPTJM baru. Ya, kita buat SPTJM baru di sini. Kita masukkan lagi data untuk SPTJM-nya. Ya. Oke, kita masukkan SK kelulusannya. Di sini sekali lagi, saya itu cuma bermasalah di SPTJM. Jadi saya cukup di poin ke-2.1 ini. Tapi kalau yang SK kelulusannya salah, maka teman-teman harus membatalkan nomor SK kelulusan di poin ketiga ini. Ya, teman-teman ya. Di poin ketiga harus dibatalkan
juga gitu. Jadi pembatalan SPTJM, pembatalan penetapan kelulusan, kemudian nomor SK kelulusan juga dibatalkan ya, urut ya. Seperti itu. Atau lihat video saya yang cara pembatalan kelulusan. Nah, di sini sebentar, ini saya revisi. Berarti batalkan SPTJM, batalkan penetapan kelulusan, dan batalkan nomor SK kelulusan. Ini poin yang kedua kayak gini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan membuat SPTJM baru. Kita buat. Nah, sehingga di sini status unggahnya silang karena saya harus upload ulang, ya. Di sini kita tinggal kita tinggal unduh SPTJM lagi, ya. Dan diperhatikan bahwa ya setiap kali kita unduh SPTJM itu selalu nomor SPTJM-nya berubah. Jadi hati-hati ketika mau upload ya. Pastikan SPTJM yang kita upload adalah SPTJM yang benar-benar baru kita download. Ya, nah di sini saya cetak dulu. Kebetulan sudah langsung terkonek dengan printer. Jadi saya cetak SPTJM-nya ya. Ini sedang koneksikan dengan printer. Nah, ini tinggal ukurannya saya A4 dan ini saya ganti menjadi fit to paper ya. Fit to paper agar ini nih yang di bawah ini ikut ke print gitu ya. Takutnya nggak ikut ke print. Ya. Kita sudah selesai ngeprint. Selanjutnya setelah di print, nah ini ya sudah di print, kita scan teman-teman setelah ditandatangani gitu ya. Ini saya untuk tahap tanda tangan saya tidak tampilkan ya, saya tidak rekam. Intinya saya sedang menyekan hasil SPTJM yang tadi dicetak. Nah, sebentar. Kita tunggu hasil ini, saya percepat. Nah, ini ya, sudah ditandatangani, sudah dikasih stempel, sudah bermaterai ya. Sudah muncul nih di sini ya datanya ya, teman-teman. Kemudian tinggal karena ada halaman lampiran, jadi saya tambahkan lampiran keduanya. Ini saya percepat saja. Nah, ini 2 halaman ya. Kalau yang halamannya siswanya banyak ya jelas lebih dari 1 halaman. Nah, ini pastikan ya, ini di bagian bawahnya juga ikut terscan nih. Tanggalnya, siapa yang mengunduh gitu, itu pastikan ikut terscan ya. Kemudian kita di sini saya simpan. Nah, simpan nama filenya SPTJM baru. Ya, terserah kalian mau namanya apa ya, hasil scanannya. Setelah itu kita kembali ke web. Nah, ini ya. Nah, yang tadi pastikan ini ikut ke scan nih. Yang biasanya yang lalai di bagian ini nih. Yang lalai di bagian ini, di bagian footernya tidak terbawa gitu, teman-teman ya. Dan ini juga pastikan kalian mengunduhnya dan menguploadnya di hari yang sama. Di sini saya unduh 30 Mei. Dan saya juga menguploadnya di tanggal yang sama. Jadi diusahakan jangan beda hari kalau mau upload ya. Pastikan unduh dan upload di hari yang sama gitu ya. Jadi kita kembali ke manajemen ijazah. Kita langsung upload di sini. Klik titik 3, unggah SPTJM. Nah, klik di sini unggah. Kita cari SPTJM yang sudah ditandatangan materai. Kita open, lalu simpan. Kita klik ya di sini. Nah, sehingga status unggahnya sudah centang. Tinggal menunggu disetujui lagi oleh dinas. Dan catatan pentingnya ya. Catatan pentingnya. Nah, ini berarti langkah keempat. Buat SPTJM baru. Download, TTD, dan unggah di hari yang sama. Nah, kemudian yang kelima. Tunggu disetujui dinas. Kemudian yang keenam, ada catatan penting. Nah, ini ada catatan penting. Jadi, ini untuk Jateng ya. Jateng. Contohnya Jateng. Contoh Jateng. Jateng itu tanggal ijazahnya F. Tanggal. Sebentar. Nah, ini penting. Jadi di Jawa Tengah tanggal penerbitan ijazah dan transkrip nilai itu kan tanggal 29 Mei. Disuruhnya tanggal 29 Mei di Jateng ya. Kalau di tempat kalian ya mungkin berbeda. Tapi saya SPTJM-nya ditolak di tanggal
diupload ulang di tanggal 30. Tadi di videonya jelas ya tanggalnya 30. Jadi otomatis tidak mungkin ijazahnya ditanggali tanggal 29. Kalau SPTJM-nya saja dibuat di tanggal 30. Apalagi disetujuinya. Sampai saat ini tanggal 1 pun belum disetujui. Nih, di web e-ijazahnya. Ya, sebentar. Di e-ijazahnya itu data saya belum disetujui ini ya gitu ya. Sehingga ada informasi penting bahwa ini ya saya perbesar. Untuk approval SPTJM Dinas, setelah tanggal 29 Mei, tanggal pengesahan ijazah diatur setelah tanggal approval SPTJM dari Dinas. Harap diperhatikan, tanggalnya harus tanggal hari kerja. Misal SPTJM di-approve tanggal 30 ya, maka tanggal pengesahan ijazahnya mulai tanggal 3 Juni. Kurang lebih 3 hari setelah approval SPTJM Dinas. Karena tanggal 1 Juni hari libur, ya jadi tidak bisa tanggal 1. Tapi tidak boleh tanggal 6 dan 7, karena tanggal tersebut bukan hari kerja. Karena tanggal 6 dan 7 itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi tanggal cetak ijazah adalah 3 hari setelah SPTJM disetujui dan di situ hari kerja. Paling cepat 3 hari setelah SPTJM disetujui dan di situ hari kerja. Itu untuk Jateng karena sudah lewat dari surat edaran. Nah, kalau yang belum lewat, ya pakailah tanggal sesuai surat edaran di sini. Ya, kalau yang belum lewat nanti untuk SD, SMP gitu. Karena kan SD, SMP kan tanggal 1 Juli. Ya, masih lama. Lah kalau terus pengerjaannya juga baru besok tanggal 2 Juni gitu, teman-teman ya. Jadi intinya, kalau yang SPTJM-nya disetujuinya sebelum tanggal 29 Mei, maka ijazahnya tanggal cetaknya boleh tanggal 29 Mei. Tapi kalau SPTJM-nya disetujui di atas tanggal 29 Mei, maka tanggal ijazah adalah 3 hari setelah SPTJM disetujui dan di situ dipastikan hari kerja dan bukan hari libur. Seperti itu penjelasannya ya teman-teman. Jadi itu penjelasan terkait langkah-langkah ketika SPTJM ditolak, yaitu cek alasan ditolak, kemudian batalkan SPTJM yang salah ya, kemudian tergantung yang salahnya yang mana. Kalau SPTJM-nya yang salah saja berarti tinggal buat SPTJM baru, tapi kalau yang salah SK kelulusannya maka batalkan SPTJM, batalkan penetapan kelulusan, dan batalkan nomor SK kelulusan. Lalu perbaiki nomor SK kelulusan dan buat SPTJM baru ya. Dan diluluskan ya, diluluskan lagi tuh siswanya ya. Kemudian kita tetap wajib batalkan SPTJM yang tidak disetujui karena tidak otomatis batal. Nah, buat SPTJM baru, download, tanda tangan, dan unggah di hari yang sama ya. Dan tunggu disetujui dinas. Dan catatan pentingnya tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya penjelasan terkait jika SPTJM e-ijazah ditolak. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Apakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.